Keluarga dari 12 korban serangan roket di lapangan bola Majdal Shams, dataran tinggi Golan, menolak untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seperti diketahui, belasan korban termasuk anak-anak itu tewas dalam serangan yang terjadi pada Sabtu 27 Juli 2024. Pihak keluarga korban enggan menemui Netanyahu menyusul dengan klaim IDF yang menuding serangan itu berasal dari Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, warga Majdal Shams bahkan melakukan unjuk rasa untuk menentang kunjungan Perdana Menteri Israel dan pejabat lainnya. Diketahui Netanyahu dan sejumlah pejabat pemerintahan Israel mendatangi lokasi jatuhnya rudal pada Senin 29 Juli 2024. Para warga meminta Netanyahu untuk angkat kaki dari Majdal Shams. Slogan penjahat perang juga terlihat berada di antara kerumunan warga yang berdemo. Warga Majdal Shams itu menekankan bahwa mereka bukan rakyat Israel. Sebagian besar orang Druze Majdal Shams di Golan tetap memegang identitas sebagai warga Suriah. Meski diusir warga, Netanyahu tetap mengunjungi lapangan bola tersebut dan menemui sejumlah keluarga korban. Potret kunjungannya itu juga dibagikan lewat akun X resminya pada Senin 29 Juli 2024. Militer Israel akhirnya mengungkap hasil investigasi awal yang dilakukan pihaknya terhadap serangan roket di lapangan sepak bola di kota Druze Majdal Shams Golan. Diketahui dalam serangan pada Sabtu 27 Juli 2024 itu menewaskan 12 orang termasuk anak-anak. Dalam pernyataannya, pasukan Israel atau IDF menuding bahwa Hizbullah yang melakukan serangan itu. Pihaknya bahkan mengidentifikasi rudal yang digunakan merupakan buatan Iran berjenis Falak 1. Berdasarkan hasil penyelidikan, radio tentara Israel menyatakan tak ada rudal pencegat yang diluncurkan oleh Iron Dome. Selain itu, penyidikan mengungkap ketidakmungkinan memberi sinyal peringatan lebih awal. Menurut sumber militer Israel, waktu dari mengaktifkan alarm hingga rudal jatuh adalah 20 detik. Namun penduduk kota mengatakan sebaliknya. Mereka menyebut alarm hanya berbunyi beberapa detik saja. Hasil penyelidikan juga menjelaskan bahwa ada kesulitan dalam intersepsi, terutama lantaran medan yang sulit. Jelang operasi militer Israel ke Lebanon, markas IDF di Berlin dan Stedman malah digeruduk puluhan pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi itu terjadi pada Senin 29 Juli 2024 malam. Beberapa pengunjuk rasa terlihat mengenakan seragam tentara, masker, dan membawa senjata api. Bahkan mereka berusaha untuk menerobos masuk ke dalam markas IDF tersebut. Aksi saling dorong pun terjadi di tengah kerumunan massa itu. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari dan Kepala Staf Umum Herzi Halevi pun mendatangi markas untuk berbicara dengan para demonstran. Diketahui para pengunjuk rasa itu ingin membebaskan sekelompok tentara cadangan yang ditangkap. Halevi mengatakan aksi unjuk rasa itu membahayakan militer Israel. Pasukan Israel meledakkan reservoir air minum yang ada di Tal Al-Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Dilaporkan penghancuran itu dilakukan oleh Brigade ke-401 Korps Lapis Baja Israel.
Rekaman detik-detik peledakan reservoir air minum itu tampak dibagikan oleh seorang tentara Israel di media sosialnya. Ia memberi judul video tersebut "Penghancuran Tangki Air Tel Sultan untuk menghormati Syabat". Dikutip dari Tribun News, reservoir air minum itu sangat penting bagi warga Gaza. Tangki air minum itu dihancurkan menggunakan alat peledak yang dipasang oleh pasukan Israel. Setelah alat peledak terpasang, prajurit IDF itu menampilkan penampakan tangki air yang besar. Kemudian kamera merekam saat tangki air minum itu diledakkan. Militer dilaporkan sedang menyelidiki potensi pelanggaran hukum internasional terkait penghancuran reservoir air minum tersebut. Peledakan tangki air minum itu memperburuk krisis air yang parah di Gaza. Penyebab serangan di Majdal Syams Golan pada Sabtu 27 Juli 2024 masih menjadi misteri. Sebelumnya, pasukan Israel atau IDF mengklaim bahwa serangan itu ulah kelompok Hizbullah. Namun Hizbullah menepis tudingan itu dan menyebut Iron Dome lah yang mengalami error. IDF gagah menyatakan bahwa roket Falak 1 milik Hizbullah yang menyebabkan 12 orang tewas termasuk anak-anak. Hanya saja hasil ledakan justru berkata lain. Dikutip dari Tribun News, ledakan tersebut justru disinyalir merupakan bagian dari kegagalan sistem rudal Iron Dome. Hal itu diperkuat dengan bukti yang dikumpulkan dari lokasi jatuhnya roket. Kawah yang terbentuk oleh proyektil itu memiliki lebar 2 meter. Hal itu menunjukkan bahwa hulu ledak yang menghantam area itu jauh lebih kecil dari 50 kg. Padahal roket Falak 1 memiliki hulu ledak tinggi sebesar 50 kg. Sehingga kawah yang terlihat di Majdal Syams itu lebih mungkin disebabkan oleh rudal Tamir dari Iron Dome Israel. Hubungan antara Turki dan negara Zionis semakin tegang seusai Presiden Erdogan mengancam akan menyerbu Israel. Ancaman itu dinyatakan Erdogan pada Minggu 28 Juli 2024 lalu. Israel pun meradang dan memperingatkan Erdogan bahwa nasibnya bisa berakhir seperti mantan Presiden Irak yang mati digantung. Lantas bagaimanakah perbandingan kekuatan militer dari kedua negara tersebut? Mengutip laman Global Firepower, kekuatan militer Turki jauh di atas Israel. Turki berada di peringkat ke-8 dari 145 negara, sedangkan Israel di posisi ke-17. Dari jumlah personel yang cakap untuk bertugas, Turki memiliki lebih dari 35 juta prajurit. Sedangkan Israel hanya memiliki pasukan tak lebih dari 3,5 juta. Anggaran pertahanan Turki juga lebih banyak dibanding Israel. 40 miliar dolar dialokasikan untuk pertahanan Turki. Sedangkan anggaran pertahanan Israel di angka 24 miliar dolar. Total angkatan udara termasuk jumlah pesawat tempur Turki juga lebih dari 1.000. Di sisi lain, jumlah pesawat tempur Israel hanya 800-an. Begitu pula dengan angkatan darat. Turki memiliki lebih banyak kendaraan militer dibanding Israel. Israel dilaporkan menangkap 10 tentaranya yang diduga meroda paksa seorang tahanan Palestina secara beramai-ramai. Insiden naas itu terjadi di penjara Sde Iman di Gurun Negev, Israel Selatan. Dikutip dari Tribun News, tahanan tersebut pun dilarikan ke rumah sakit dengan cedera parah di bagian intimnya. 10 tentara tersebut ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas penyiksaan mengerikan itu. Sejumlah laporan muncul mengenai pelanggaran berat yang terjadi di penjara Sde Iman. Saat ini, Mahkamah Agung Israel tengah mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh organisasi HAM Israel. Petisi itu menuntut penutupan penjara Sde Iman tersebut. Buntut penahanan 10 tentara itu, ratusan ekstremis Israel malah menyerbu kamp penahanan di pangkalan militer Sde Iman. Mereka berusaha mencegah penahanan terhadap tentara yang dicurigai melakukan pelecehan seksual itu. Polisi militer lantas memindahkan para tentara yang ditahan ke markas militer Beit Lid. Namun rupanya pangkalan militer itu juga diserbu massa. Pertempuran antara militer Israel dan kelompok Hizbullah kian memanas akhir-akhir ini. Konflik antara kedua kubu itu membuat geger dunia lantaran beberapa hal.
Salah satunya adalah serangan roket di lapangan sepak bola kota Majdal Shams, dataran tinggi Golan. Diketahui serangan itu terjadi pada Sabtu 27 Juli 2024. 12 orang tewas dan 30 lainnya terluka, termasuk anak-anak. Tak hanya itu, pertempuran Israel dan Hizbullah semakin gencar selesai Zionis menuduh sekutu Hamas tersebut. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuding Hizbullah berada di balik serangan di Majdal Shams. IDF mengklaim Hizbullah menggunakan roket Falak 1 buatan Iran dalam serangannya. Serangan balasan dari Israel juga membuat konflik semakin runyam. Pada Minggu 28 Juli 2024, IDF menargetkan beberapa lokasi Hizbullah di penjuru Lebanon. Serangan balasan Israel itu juga dilakukan di hari berikutnya, yakni pada Senin 29 Juli 2024. Hingga kini, ketegangan masih berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.